sini mari kita dengar dakwa toleransi antar umat beragama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkannya rahmat kepada kita. Hari ini, perkenalkan, nama saya Novita Dewi dari kelas 11 Perawat, ingin menyampaikan dakwah yang berjudul Pentingnya Toleransi Antar Umat Beragama. Perlu kita pahami, toleransi merupakan sikap yang saling menghargai dan menghormati antara individu maupun kelompok. Di Indonesia, terdapat 6 agama yang dianut oleh setiap warganya. Tentu saja dari masing-masing agama memiliki banyak perbedaan. Akan tetapi, tujuan mereka tetaplah sama, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Banyak perbedaan harus tetap membuat kita saling menghargai dan menghormati. Terlebih, agama adalah suatu yang sensitif bagi seseorang karena menyangkut hubungannya dengan Sang Pencipta. Hadis tentang toleransi dan agama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, dinyatakan kepada Rasulullah SAW, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau bersabda, Al-Hanifah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. Hadis riwayat Bukhari. Sepanjang sejarah, sikap toleran sudah mewarnai hubungan antara kaum muslim dan kaum non-muslim. Pembebasan Mekah merupakan contoh paling penting tentang pengutamaan prinsip tegang rasa. Bahkan ketika orang Islam sedang berjaya, timbal baliknya komunitas muslim juga menerima perlakuan yang penuh respek dari umat-umat lain. Khotimah menyebut beberapa contoh antara lain Kaisar Heraklius dan Romawi Timur dan Raja Mesir Al-Muqawqis yang beragama Kristen Koptik. Sebelumnya, Rasulullah SAW melalui kurirnya mengirimkan surat kepada kedua pemimpin tersebut. Walaupun menolak berpindah agama, Heraklius dan Al-Muqawqis tetap mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW. Itulah bentuk penghormatan yang tidak mesti menjadi seiman. Bahkan jika ditelusuri lebih jauh, terungkap jelas bahwa dakwah Islam selalu mementingkan sikap toleran di tengah keberagaman. Pertama, penyampaian risalah secara bersembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pada tahap ini, keluarga dan kawan-kawan terdekatnya menerima ajakan Islam. Di antaranya adalah istrinya sendiri, Khadijah binti Khuwailid, sepupunya Ali bin Abi Thalib, dan anak angkatnya, Zaid bin Haritsah, dan sahabatnya Abu Bakar. Kedua dakwah secara langsung terang-terangan yang disampaikan kepada sekian penduduk Mekah. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan untuk umatnya. Tidak mungkin ada agama yang mengajarkan keburukannya kepada sesama manusia. Sayangnya ada banyak kejadian yang menyeret ajaran suatu agama. Hal-hal yang tadinya kecil menjadi besar hingga menimbulkan perpecahan. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, maka kita bisa ambil sebagai contoh yang mana kita harus bisa mengontrol perbuatan yang kita perkataan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi kita berhubungan dengan beda agama. Pasalnya, dengan mengejek, merendahkan, dan mencemoh agama tidaklah berfaedah. Semua agama pasti mengajarkan kebaikan untuk umatnya. Tidak mungkin ada agama yang mengajarkan keburukan kepada sesama manusia. Sayangnya, ada banyak sekali kejadian yang menyeret ajaran dalam suatu agama. Ada ayat Al-Quran tentang toleransi, yaitu wa minhum ma yu'minu bihi wa minhum ma la ya'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya pula ada orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Yunus ayat 40. Toleransi adalah sifat atau sikap toleran, sedangkan toleran itu sendiri adalah bersikap menghargai, membiarkan, memperbolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan dan sebagainya yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Bila
rangkaian dengan kata umat Islam beragama, maka tentu sasaran dalam toleransi adalah umat beragama. Dalam hubungan ini, ada pendapat yang menyatakan bahwa toleransi diartikan sebagai pemberian atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keyakinan atau mengatur hidupnya dan menentukan nasibnya kepada masing-masing. Selama di dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hakikat toleransi itu adalah menunjukkan sikap lapang dada, memberikan penghargaan atau apresiasi kepada orang lain secara objektif. Dalam kaitan ini, banyak yang berkesan dengan kepercayaan, keyakinan terhadap agama yang dianut, maupun berbagai aktivitas masyarakat lainnya. Dengan bertoleransi secara benar akan membuahkan kehidupan yang rukun dan damai. Toleransi yang menjadi inti dari perwujudan kerukunan bagi umat beragama dapat dituangkan dalam berbagai bentuk kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa segi yang harus diingat dan menjadi tanda maupun isyarat. Apakah ada sikap suasana toleransi di antara sesama manusia maupun antar pemeluk agama, yaitu sebagai berikut. 1. Mengakui hak setiap orang. 2. Menghormati keyakinan orang lain. Agree and disagreement. 4. Saling pengertian. 5. Kesadaran dan kejujuran. 6. Jiwa dan falsafah Pancasila. Hal-hal yang tadinya kecil menjadi besar sehingga menimbulkannya perpecahan. Dengan adanya kejadian-kejadian tersebut, maka kita bisa ambil sebagai contoh yang dimana kita harus bisa mengontrol perbuatannya dan juga perkataan supaya tidak menyinggung perasaan orang lain, apalagi jika berhubungan dengan agama, pasalnya dinegar dan mengejek, merendahkan dan mencemooh agama yang tidak berfaedah. Hidup ini akan lebih indah bila saling menghargai atau satu sama lainnya. Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Mari kita saling menghargai dengan sebuah akal sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Dengan demikian, dakwah dan toleransi beragama adalah menampilkan Islam sebagai ajaran yang damai dan menghargai keyakinan agama selain agama Islam yang mewujudkan dengan sikap menghormati dan hidup rukun dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.